Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Salah satu yang menarik dalam penetapan tersebut justru adanya salah satu penyidik dari KPK itu sendiri, Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin. Aparat penegak hukum di lembaga rasuah yang menjadi harapan terakhir pemberantasan korupsi ternyata masih memiliki naluri melakukan tindakan korupsi bersama-sama Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan Maskur Hussein yang semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial diduga memberi uang 1,5 miliar rupiah kepada penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin Patuju. Pemberian uang itu dimaksudkan agar kasus yang dialaminya terkait penyidikan suap yang diusut KPK di pemerintah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dihentikan. Sedangkan Maskur Hussein, seorang pengacara, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait oleh penyelenggara negara dalam penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai 2020-2021. Meningkatkan perkara ini dan menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka pertama adalah saudara SRP. Tersangka kedua adalah MH. Tersangka ketiga adalah MS. Atas perbuatan para tersangka tersebut, tersangka SRP dan MH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas perbuatannya tersebut, Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan M. Syahrial disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sungguh disayangkan, seorang penyidik KPK yang harusnya menjalankan tugas memberantas korupsi malah ikut serta dalam kasus korupsi yang ia tangani. Bahkan Stepanus Robin Patuju merupakan penyidik yang punya potensi. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut Stepanus Robin Patuju masuk KPK tanggal 1 April 2019 dan hasil tesnya menunjukkan potensi di atas rata-rata, di atas 100%, yaitu di angka 111,41%, hasil tes kompetisi di atas 91,89%. Artinya, secara persyaratan mekanisme rekrutmen tidak masalah. Firly menyatakan bahwa seseorang dapat berbuat korupsi karena berkurangnya integritas. Ya, begitulah kenyataannya. Penyidik juga manusia yang memiliki keinginan dan kebutuhan. Integritas, iman yang kuat, serta sadar akan perilaku dan budaya yang baik menjadi kunci agar tak terjerumus dalam perbuatan yang tercela. Saya Trias Ambari dan Ronald Petrus melaporkan untuk Holopis Channel bersama untuk Indonesia.